Selamat pagi, ketemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Masih ada Mbak Roslina Vera Uli, sang psikolog kita. Siap menerima curahan hati ya Mbak, baik yang sedih-sedih, yang senang-senang, yang seru-seru dan galau-galau, pokoknya siap ya Mbak ya. Ya, dengan semua yang kita bahas nanti akan dianalisa dari segi agama sama Ustazah kita, sama Mbak Oki Surya Dewi. Ya, terima kasih juga ibu-ibu udah datang ya pagi hari ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol yang seru, sahabat perempuan juga ayo standby depan televisinya. Kalau ada apa respon seperti biasa ya ditunggu ya, mau tanya, mau ngasih komen apapun di @chpttv silahkan ya. Karena pagi hari ini kita mau ngomongin yang deket banget kehidupan sama perempuan, yaitu arisan. Nah, coba Mbak Vera ikut arisan nggak? Dulu ya, sekarang udah nggak sempet lagi. Kenapa nggak ikutan? Ya, karena sibuk. Ya, kalau jadwal arisannya hari sekian, ya lewat lagi. Bulan depannya begitu lagi, bulan depannya begitu ya lewat melulu. Tapi kalau nggak ikut arisan bukannya bisa kirim uang aja ya, cuma nggak seru ya. Tapi kan nggak terlibat dalam gosip-gosip dan cicat-cicat yang ada di dalamnya. Tunggu. Nggak mendalam. Nah. Jadi si arisan itu sebenarnya sebagai ajang gosipan. Belum tentu. Ada banyak sebetulnya. Jadi begini, kalau di psikologi nih Mbak, sebetulnya ajang arisan itu sebetulnya bisa jadi di antara dua ini. Yang pertama ajang eksistensi. Maklum setiap orang kan butuh untuk eksis Mbak. Atau yang kedua Mbak, sosial. Jadi maklum, kita kan makhluk sosial nih sebetulnya. Tiap hari kita butuh berkomunikasi dengan orang, menjadi bagian, terhubung. Contoh, Bu, pada ikut arisan nggak? Ikut ya Bu? Ikut ya? Kalau nggak ikut arisan emang kenapa? Cuma nanya satu hal, kalau nggak ikut arisan emang kenapa? Buat tabungan. Kalau nggak ikut arisan emang nggak bisa. Apa? Nggak bisa katanya. Nah itu jadi kenapa sih? Ada kebiasaan. Nah jadi sebetulnya kita punya kebutuhan untuk connected. Dan saat connected ternyata kita butuh gosip Mbak. Oh gitu. Ya kadang-kadang atas nama silaturahmi. Ya kan silaturahmi diwajibkan ya katanya. Ya silaturahmi boleh kan? Diwajibkan, tapi jangan ada hal-hal yang kayak tadi itu gosip, gibah, ngomongin orang. Biasa kita hati-hati loh. Itu rame amat di sana. Ini dengerin dulu. Sudah. Sibuk arisan juga di sana. Hati-hati gosip-gosip itu yang ngomong sama yang dengerin kan sama dosanya. Jadi dia ngangguk-ngangguk doang tapi dengerin dosa-nya sama. Jadi dosa juga. Oke. Dosanya. Tapi kalau arisan sendiri gimana dalam atas nama bersosialisasi dan sebagainya? Iya, kalau untuk Oki pribadi Oki juga tidak melakukan arisan-arisan. Kenapa? Nggak sempet juga? Karena nggak sempet, karena merasa bahwa silaturahim ada bentuk-bentuk yang lain, seperti langsung aja memberikan hadiah atau misalnya pengajian lebih bermanfaat. Baik. Oke, nanti kita bahas ya, dan kita akan menghadirkan seorang sosialita. Kerap sekali kalau sosialita itu lekat hubungannya dengan arisan gitu. Sosial itu arisan katanya kerjanya arisan melulu gitu. Karena jangan-jangan arisannya manifestasi kebutuhan-kebutuhan lain tuh Mbak Maudi. Nah, seperti apa kebutuhan-kebutuhan lain? Dan gimana cerita di balik arisan-arisan itu? Memang kelihatannya seru-seru banget. Nanti kita hadirkan langsung ya. Setelah yang satu ini, kita melihat seperti apa sih pandangan masyarakat terhadap arisan. Arisan itu kumpulnya iya, kebersamaannya iya. Semacam sebenarnya arisan sama aja ya kayak kita nabung, cuman kan karena dia muter aja kan sistemnya kan. Arisan menurut aku kayak nabung uang yang enggak nabung uang lupa sih kalau menurut aku. Arisan merupakan ajang kumpul para anggotanya, di mana mereka dapat melakukan silaturahmi, mungkin ketemuan sudah lama, dan juga sebagai salah satu investasi, di mana dia bisa mengumpulkan sejumlah uang atau mengumpulkan sejumlah barang yang mungkin tidak bisa dibeli cash pada waktu itu. Kalau menurut saya arisan itu bermanfaat ya, karena kan hitung-hitung kita nabung terus kita dapat, terus kita manfaatin untuk hal-hal yang baik. Aku pernah ikut arisan uang, lebih ke uang muter. Tapi kalau saya sendiri sih sebenarnya arisan nggak pernah ikut ya, karena nggak ada bunganya seperti itu. Tapi bagi saya sih arisan itu baik lah. Biasanya kalau kita ya arisan bulanan lah gitu, dan misalkan arisan barang atau arisan uang gitu kan, atau arisan investasi. Iya ya, arisan uang. Jadi ternyata arisan juga ada macam-macam ya, bukan uang aja ya, ada hal-hal yang lain yang tapi yang umumnya kan memang arisan uang itu. Sebenarnya arisan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja sih sebenarnya Mbak. Karena Rasul juga zaman dulu juga ada pengundian, misalnya kayak Rasul mengundi hari ini perginya sama istri
Kan Rasul ada beberapa istrinya mengundi antara Hafsah sama Aisyah misalnya. Yang keluar nama Aisyah berarti hari ini perginya dengan Aisyah gitu. Boleh, sah-sah saja, tapi aktivitas yang di dalamnya, yang mudorotnya yang kayak tadi gosip, gibah dan teman-temannya itu yang dilarang. Oh, jadi kalau pengundian milih istri masih boleh kan, istri sendiri. Kalau pengundiannya dapetin yang lain, ada katanya ada. Tapi tadi kan dia bilang ini kan kayak uang lupa gitu, kayak uang tabungan, taruh aja ntar dapat. Masalahnya saya sekali-sekalinya ikut arisannya langsung dapat yang pertama, abis gitu suruh bayar aja gitu. Hati-hati, arisan itu membutuhkan komitmen dari orang-orang semuanya. Banyak yang udah dapat nggak mau bayar lagi. Nah itu dia tuh gimana, saya sih datang tapi ya itu tinggal bayarnya doang deh jadinya orang depannya. Makanya itu segini, nggak mau lo aja yang duluan dapat ya, soalnya gue mau datangnya nanti aja dapat yang paling akhir. Curang. Kecuali kalau besar Mbak, kan nggak ada bunga. Enakan dapat di awal Mbak. Oh gitu ya deh. Oke, sekarang kita langsung aja mau ngundang sama bintang tamu kita. Tapi kalau yang main yang kayak gini gimana? Main gimana sih maksudnya? Arisan yang seperti apa? Bentuknya kan macam-macam mungkin ya Mbak ya. Ada arisan uang. Seperti apa? Iya tadi kan berlian, tapi kan berondong, apalagi Bu? Iya tadi soalnya Mbak Ferry juga tadi kan sempat bilang kalau ini kan istri diundi tapi istri sendiri gitu kan. Ini juga ada loh yang bukan. Apa tuh? Kan nggak nyampe ya. Takut untuk berpikir. Iya makanya. Oke, kita lihat dulu yang ini gimana nih. Yang ini coba kita lihat, sepertinya ada tayangan berikut ini, silakan. Sosialita itu komunitas yang berkumpul ibu-ibu cantik sebagai glamor untuk bergosip-gosip tentang fashion, traveling. Sosialita menurut aku kayak semacam perkumpulan wanita-wanita yang lebih berpenampilannya lebih wah kali ya. Sebenarnya lebih ke pergaulan ya, kalau kayak gitu jatuh lebih ke lingkungan. Menurut aku ya sosialita itu kumpul-kumpul ibu-ibu arisan, terus kumpul-kumpul cewek-cewek yang penghasilannya mungkin di atas 20 juta ke atas kali ya. Sosialita itu biasanya dikerjakan oleh sekumpulan dari para wanita. Biasanya mereka melakukan kehidupan bersosial dengan melakukan kegiatan seperti arisan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kalau menurut saya sosialita itu ya suatu kumpulan ya, happy, menambah teman. Kalau menurut saya menambah wawasan juga sih, menurut saya seperti itu. Oh, maksudnya mau tahu bagaimana pandangan masyarakat mengenai sosialita. Agak beda nih Mbak, di Indonesia agak bergeser nih pendapat sosialita. Sosialita itu harusnya kaum yang socialize. Jadi maksudnya dia melakukan banyak untuk kegiatan sosial daripada yang sifatnya hedonnya agak bergeser nih pengertiannya kalau di Indonesia loh ya. Iya. Terutama di kota besar di Jakarta seperti sosialita kita. Di Indonesia diidentikan dengan yang hedonis. Walaupun sebenarnya memang benar loh Mbak, sosialita itu singkatan dari sosial dan elit. Orang-orang yang bersosialisasi dengan tapi dalam kapasitas yang secara finansial mapan gitu loh, yang wealthy family. Tapi tidak selalu berlebihan dan berhura-hura gitu. Berarti hedonis, beda. Ya memang beda sih. Nanti kita ngobrol aja langsung sama perwakilan sosialitanya gimana. Oke, kita langsung undang aja nih sahabat saya, juga ada Nadia Mulya. Pagi Nat, jauh ya jalannya ya. Kamu lari-lari ya kayaknya ya dari studio Insert langsung ke sini. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi siapa yang menang kocokan tadi? Mau nungguin jagoannya datang, ada Mbak Vera. Selamat datang sampai ketemu lagi, maksudnya gini. Ketemu lagi. Thank you Nat, udah datang, senang hati. Jadi tadi dijemput pakai private jet ya dari studio Insert langsung ke sini. On foot ceritanya, langsung maraton ke sini. Soalnya nggak ada lagi kalau urusan arisan, urusan sosialita, kayaknya Nadia Mulya banget gitu. Secara udah bikin buku pula kan. Iya, jadi kayaknya mesti bertanya-tanya sama ahlinya gitu. Memang menarik banget sih yang namanya fenomena arisan. Dan sekarang kalau ngomong arisan pasti orang akan ngomongin sosialita karena iya, kayaknya deket banget ya. Tapi kalau kita kembalikan dulu ke arisan, ini kan sebenarnya adalah sebuah wadah pertemuan yang kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita ya. Dan itu dilakukan dari secara adat istiadat misalnya. Jadi adat istiadat juga. Jadi untuk menyatukan keluarga
keluarga. Misalnya ada keluarga Minang, mereka merantau ke Jakarta, itu kan kumpulan arisan Minangkabau gitu kan. Itu kan keluarganya banyak, sudah pindah ke ibu kota mungkin dikhawatirkan luntur pengetahuan mengenai budayanya, terus kenal dengan silsilah keluarganya. Jadi dibuatlah arisan keluarga. Jadi lebih kayak silaturahmi sebenarnya kan. Betul. Tapi saat ini memang dengan banyaknya media seperti program televisi, terus kemudian ada majalah yang mendedikasikan kepada kehidupan sosialita, jadi semakin diangkat lagi dari sisi, yaitu mungkin hedonnya kali, yang penampilannya luar biasa. Sehingga terkesan glamorous ya. Gitu. Padahal sebenarnya tinggal kita mau ngambil yang mana, kita mau ngambil arisan itu dikupas dari sisi agamis, karena ada juga arisan pengajian juga, yang dimana uangnya itu dikumpulkan untuk apa? Untuk umroh bersama misalnya. Jadi tergantung kita mau fungsi arahan kemana. Ada memang ya arisan berondong, arisan berlian, arisan dolar, yang merinding. Gitu, tapi memang kan sebenarnya kan kelasnya macam-macam ya. Ada juga memang arisan RT. Ini ibu arisan RT bukan? Enggak ya? Nah, mau tanya dulu di sini siapa yang ikut arisan? Coba angkat tangan. Tadi banyak semua tadi pada ikut arisan. Semua ikut arisan. Tuh, katanya kalau arisannya apa, Bu? Panci, kompor atau uang? Uang. Jadi arisan bisa dalam bentuk apa aja ya, Nat? Bisa dalam bentuk apa aja. Kalau kita ingin investasi, bahkan ada juga yang membuat namanya arisan asuransi. Jadi itu untuk premi asuransi, tergantung kita mau arahkan kemana. Karena ini kan merupakan momen di mana kita bisa mengumpulkan uang secara teratur. Bisa dibikin menabung, bisa juga dibikin investasi. Jadi setiap kali uang itu datang, bukannya dikasih dalam bentuk uang, tapi misalnya dalam bentuk emas, dalam bentuk investasi. Jadi memang pinter-pinter aja bagaimana mengelola dana tersebut. Kalau umumnya untuk kaum sosialita biasanya arisannya dalam bentuk apa ya? Tergantung seperti apa. Apa yang digantung? Coba. Oke, jadi seru sih sebenarnya. apa aja sebenarnya ya itulah kehidupan kan. Kadang-kadang orang lebih senang membahas yang segi juicy-nya. Dan memang kalau kita mau bahas yang agak-agak menyimpang itu ada. Misalnya, mohon maaf ya pemirsa, tapi ini merupakan hasil daripada penelitian saya dan Joy kan, kita nulisnya bersama. Ada arisan narkoba, ada arisan berondong. Karena ini kadang-kadang merupakan yang pernah saya teliti, ada, dan ini hanya sepersekian dari arisan yang ada. Jadi misalnya mereka mungkin kumpulan istri-istri sakit hati misalnya. Mohon maaf ya, tapi kan kadang-kadang kalau yang namanya arisan kan kita berkumpul dengan ya sesama kita. Kalau yang hobinya adalah ibu-ibu sekolahan misalnya, kan memiliki interest yang sama. Kalau misalnya adalah para perempuan yang yang disakiti hatinya, mungkin dari curhat-curhat akhirnya mungkin bisa muncul lah ide-ide untuk saling menghibur diri gitu ya. Ini dulu ingat deh, ada artis zaman dulu banget gitu ya, namanya ada deh. Itu tuh ada deh. Terjerat hutang di arisan, terus uangnya habis, dia nggak bisa bayar lagi, dan akhirnya dia bunuh diri untuk itu gitu. Terjerat hutang, di utangnya arisan itu memang saat itu masih ada utang arisan yang dolar, yang apa, yang saat itu tuh zaman dulu tuh kayaknya lagi yang happening banget gitu, dan akhirnya terjerat gitu. Aduh, itu Mbak, aku maunya sama Mbak Vera ya, dan ada satu orang yang kayaknya arisan tuh nggak cukup satu gitu, kayaknya sehari gitu, seminggu tuh sehari satu gitu loh arisannya gitu, nanya macam-macam, yang SMP, yang SMA, yang ini, yang itu, kayaknya ada kan ya, Nat? Nggak cuma satu orang satu arisan kan? Ada yang bahkan ada 30 hari dalam sebulan pun nggak cukup, dia 31 mungkin dia ikut arisan sehari 2. Gimana sih Mbak Vera, ini kebutuhan kah? Tadi kan Mbak Vera bilang eksistensi sama atau manifestasi dari kebutuhan lain, sosialisasi dan eksistensi sebetulnya. Itu yang normal. Normal ya. Iya, dibahas ya, panjang ya. Kita kepilih yang mana nih, eksistensi apa kebutuhan yang lain. Setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Ya, kita seru-seruan lagi ya. Ada Nadia Mulya di sini, dan ini udah ada 2 buku hasil penelitian ceritanya, observasi mengenai kegiatan arisan ini. Kenapa bikin buku? Jadi waktu ini aku bikin buku ini sudah cukup lama, sekitar 2 tahun yang lalu, dan ketika saya nulis buku ini memang sedang hype-hype-nya arisan, sedang hype-hype-nya diberitakan arisan, terutama arisan sosialita. Ini sedang banyak banget penggunaan kata sosialita. Makanya aku dan Joy berpikiran, ya udah bagaimana kalau kita capture fenomena ini, kita bikinlah ke dalam sebuah buku. Jadi semuanya kita
kita bahas dari kalau kita mau foto, arisan kan juga identik dengan foto, dengan dress code. Jadi kalau mau foto, kira-kira pose-pose favoritnya mereka apa? Gitu. Ada pose cicak, ada pose cicak, ada pose macan merangkak. Oh my god, seru banget ya. Sebenarnya wow, gitu. ini observasi, tapi memang kalau kita pergi ke beberapa tempat dan kita juga list ya tempat-tempat favoritnya para arisan goers ini, itu kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Bahkan saya pun pernah melakukannya, melakukan adegan-adegan cicak lah atau apa. Saya ilmunya cuma cari bel nih, cuma sampai situ doang, belum sampai ke cicak dan macan. Jangan sedih, Syarifah juga ada di Tetap sini, ya. manis manja. Ini kan seru ya, boleh dibagiin sama sahabat perempuan CHPT TV kalau misalnya memberikan respon yang baik, yang seru, yang menarik, silakan ya, nanti bisa dikasih hadiah. Boleh banget, tapi tentunya kita ingin mendengar komentar atau mungkin juga kisah mengenai arisan yang mungkin diikuti oleh para teman, para sahabat di situ. Pokoknya mungkin sharing berbeda ya kan. Tapi kalau bisa juga dari manfaat positifnya seperti apa, karena kadang-kadang arisan tuh memiliki konotasi yang tidak negatif gitu ya. gitu Coba loh. saya tanya sama ibu-ibu, rasanya banyak manfaatnya apa gimana, ngerasa jadi deg-degan Bu? Aduh, bulan depan mau arisan saya belum punya baju baru nih gitu. Gimana Bu? Hah? Enggak juga. Biasa arisan aja. ibu-ibu mah arisan simple. Yang arisan ini. yang ini ya Bu Nggak ya. pakai seragam ya Bu? Enggak ya. Pakai dress code nggak Bu? Bola-bola gitu bajunya. Tapi pakai foto-foto nggak Bu arisannya Bu? Enggak. Pakai. Ada gaya cicak-cicaknya juga. Oh, nggak pakai cicak ya, pakai buaya kali ya Bu ya? Nggak ya. Oke, gitu. Ini kenapa sangat berkaitan dengan si sosialita ini ya? Oh, pertanyaan. Jadi ya kembali lagi bahwa memang arisan itu saat ini kan kerap identik dengan yang namanya sosialita, dan memang harus kita akui yang namanya kaum sosialita itu kaum yang semua orang ingin tahu gitu loh. Kayak misalnya apa kategorinya sosialita di sini kebetulan? Kalau dari pantauan Joy dan Nadia ya gitu. Oke, jadi sebenarnya kita sempat menanyakan, saya menanyakan ke beberapa sosialita sungguhan yang ada di Jakarta yang kalau kita nyebut nama mereka pasti tahu siapa, yang juga rumahnya mungkin di jalan-jalan protokol dan sebagainya. Dan kemudian saya tanya, Tante, kira-kira menurut Tante sosialita itu seperti apa, perkembangannya seperti apa? Dia bilang kalau sosialita itu kan berasal dari kata social and elite. Ini menurut sejarah yang kita telusuri ini baru mulai banyak digunakan tahun 1928. Dan salah satu syarat untuk menjadi social elite ini dia harus berasal dari status strata sosial tertentu, misalnya darah biru, bangsawan, konglomerat, dan sosialnya itu dia memiliki yayasan atau dia patron sebuah yayasan. Itu sebetulnya ya, aktivitas sosialnya itu adalah yayasan atau kegiatan sosial tertentu gitu. Orang sekarang mengkaitkan dengan acara sosial, which is launching atau launching butik, fashion show dan sebagainya. Tapi sesungguhnya adalah kegiatan sosial di mana mereka membantu banyak orang. Soalnya tadi kata Mbak Vera di Indonesia sosialita agak jadi mirip pergeseran memang sudah salah kaprah. Sering muncul di media sosial dibilang sosialita juga. Asal punya tas bagus sosialita gitu. Walaupun sewaan. Ya, makanya kita lihat walaupun sewaan, walaupun ada sewa-sewa gitu Mbak? Dan ada di sini. Ada kok tokonya, mau dikasih tahu. Nat, kalau misalnya sosialita itu kan kita karena pergeseran pemahaman ya. Terus orang kok seru-seru banget sih, ketawa-ketawa aja, seneng-seneng aja kayaknya hidupnya, nggak pernah yang apa gitu ya, selalu glamour apa gitu. Tuh emang selalu seperti itu kah? Tapi kan tadi kamu bilang ada yang barisan istri sakit hati, bungkusnya aja, sedih-sedih juga di baliknya. Sebenarnya banyak ya, misalnya untuk yang arisan sakit hati itu mungkin disitulah mereka mungkin tidak akan melakukan apa-apa, tetapi mereka membutuhkan suatu wadah untuk curhat gitu, saling bercerita. Bahkan kadang-kadang ada beberapa yang menghadirkan narasumber loh. Betul. Entah itu mungkin profesional. Ada yang menghadirkan untuk baca garis tangan misalnya. Ada juga yang bukan profesional ya, tapi mungkin pakar keuangan untuk bantu manage keuangannya dia. Jadi ini kan yang penting adalah wadah untuk berkumpul. Makanya seru bisa dijadiin talk show ya. Bisa dijadiin talk show. Makanya sebenarnya nggak diajak Mbak untuk jadi curhatan itu. Kan pernah kan? Terus dukanya apa dong? Kalau sebagai sosialita selain yang hahaha dan kalau dukanya sebagai kaum sosialita ya saya rasa pada
pada awalnya adalah capnya itu ya, orang langsung berpikiran yang namanya yang tergabung dalam itu semuanya pasti standar ekonomi sosialnya itu sama, padahal kan mereka datang dari berbagai kalangan. Ada yang misalnya saya mengaku saya bukan sosialita, tetapi saya memang senang datang ke acara sosial, tetapi ketika udah bergabung mereka udah capnya macam-macam aja gitu loh, seperti lo cuma seneng-seneng ini, tapi buktinya saya dari arisan, dari bersosialisasi dengan sosialita bisa menghasilkan buku, bisa menghasilkan karya gitu. Jadi mungkin yang satu yang agak sedih ya cap daripada masyarakat, disangkanya ya mereka cuma menghabis-habiskan uang suaminya dan sebagainya. Emang enggak? Enggak, banyak sekali di antara mereka, bahkan saya punya, dia adalah seorang profesional bekerja di industri keuangan dan dia butuh arisan buat break katanya. Aduh, gue butuh deh sekali dalam sebulan untuk refreshing. Kalau Nadia sendiri pribadi, tadi kan dulu saya pernah melakukan itu juga, jadi sekarang udah enggak gitu maksudnya? Sekarang masih dong. Apa yang berbeda dong? Apa yang berbeda yang dulu? Perbedaan yang dulu karena lagi riset buku ada belasan yang mungkin yang saya ikutin, tapi sekarang akhirnya pasti kan ada proses eliminasi juga, karena akhirnya banyak banget teman-temannya yang tumpang tindih juga, jadi satu grup orang dia juga. Akhirnya dari berapa belas sekarang saya mungkin tergabung dalam 5 arisan dan 3 diantaranya berhubungan dengan sekolah anak untuk bisa jalin silaturahmi dengan ibunya. Tapi dukanya sih nggak ada sih, jujur aja memang saat kita lagi penat ngumpul dengan cewek-cewek yang memang juga sama lagi mau melepas kepenatan tuh lebih banyak sukanya sih memang saling sharing, terus kasih tips dandan seperti apa, lucu-lucuan aja. Makanya sosialita yang berjalan di jalur yang positif, bukan jalur yang aneh-aneh itu tadi, makanya banyak senengnya gitu. Betul. Dan memang karena mungkin berangkatnya dari kelas ekonomi yang rata-rata sama kali ya, jadi dengan bentuk arisan seperti apa masih kekejar. Beda kalau misalnya mereka harus ikut arisan tertentu dengan sebenarnya latar belakang yang berbeda kan, jadinya kayak apa harus memaksakan kehendak gitu, kayak stres gitu. Gimana Mbak Ki? Sebenarnya gini, tadi saya mau bahas lagi mengenai arisan. Tadi kan banyak orang yang kata Mbak Nadia tadi berkonotasi yang negatif. Sebenarnya arisan itu boleh, kalau di dalam Islam juga boleh. Karena ada yang namanya di dalamnya ada silaturahim, dan sebenarnya arisan itu adalah sarana untuk saling tolong menolong. Tapi ingat, kan tadi ada arisan umroh, arisan akikah, arisan apalagi kurban dan yang lain-lain. Tapi ingat bahwa arisan itu adalah hutang. Ya, setuju. Hutang itu kan, jadi punya dari awal tadi harus punya komitmen untuk pada akhirnya kalau yang dapat duluan, berarti dia harus membayar terus komitmen, jangan sampai dia dapat teman-temannya yang ujung-ujungnya nggak dapat. Seperti itu. Jadi harus diyakini ikut arisan boleh, tapi berkomitmen untuk menyelesaikan hutang tersebut. Karena hati-hati, orang-orang yang ikut arisan kemudian nggak bayar hutang, kan kalau misalnya matinya tergantung, ruhnya terkatung-katung, nggak tahu masuk surga. Ngeri banget, ngeri loh hutang itu. Jadi kalau nggak sanggup nggak usah. Tapi kalau sanggup nggak apa-apa, silakan. Sah-sah saja jadi orang kaya harus di dalam Islam. Habis nanti kalau nggak ikut Mbak Vera, nanti saya memaksakan diri tadi kan, nanti tidak diajak eksistensi saya di dunia persekolahan, nanti anak saya nggak ditemenin sama anak yang nanti lain. Instagramnya nggak nambah followers ya. Gimana dong? Manifestasi dari kebutuhan-kebutuhan lain tadi yang di luar dari sosialisasi dan eksistensi atau sesuatu yang berlebihan. Contoh kayak tadi yang maksakan diri. Saya khawatir ada tipe-tipe kalau orang yang social butterfly, ya, yang sengaja secara instan mau ada dalam strata tertentu, secara instan loh ya, lompat ya tadi dengan gaul di circle tertentu, dia seolah-olah lompat, yes, I'm definitely here gitu di area ini. Tapi itu satu. sejatinya dia nggak siap. Atau gitu, ada kalanya beberapa arisan yang tadi yang pakai berondong lah, pakai anu lah, jangan-jangan itu pelarian-pelarian dari begini. Masalah asli. Perempuan pada dasarnya kebutuhannya emosional. Ya, kita butuh teman-teman. Namun kebutuhan akan teman paling tinggi itu di usia SD, berkurang sedikit remaja, makin berkurang di usia dewasa ketika punya keluarga dan anak dan karir, karena kita fokusnya di situ. Nanti akan kembali berteman lagi usia umur 50 60-an. Jadi 20 30 30 40 pertemuan paling jelas ketika kita sangat ingin ada di arisan-arisan tertentu, jangan-jangan manifestasi dari kebutuhan kekurangan kasih sayang, sehingga ya yang dicarinya adalah via apa? Nggak sekedar arisan loh, ngambil orang-orang yang dikira mampu secara instan lagi memenuhi kebutuhan kita akan kasih sayang, seksual dan lain-lain. Yang sejatinya bukan yang sejatinya seharusnya bukan ke sana tapi ke keluarga. Tapi dia menimbulkan masalah baru. Exactly. Nah, tadi Mbak Vera bilang ada social butterfly. Ya, kalau social kita sering dengar adalah social climber. Ya, nanti kita bahas setelah ini dalam curahan hati perempuan ini. Nadia udah gemes deh, makasih lihat. Terima kasih ya yang udah
sudah merespon di Twitter @chpttv. Silakan lagi memberikan responnya. Nanti ada buku-buku nih dari Mbak Nadia untuk bisa dibagikan, menambah pengetahuan mengenai arisan. Kayaknya menambah referensi ya. Jadi mungkin bisa tahu kan tadi ada gaya cicak, bisa dicoba. Gaya berpakaiannya seperti apa? Dunia lebih luas. Dari kacamata yang berbeda. Yang branded bukan kuda. Saya mengundang temannya Mbak Nadia juga nih. Ini juga bukan penggemar ya apa ya? Jadi dia termasuk narasumber saya dan namanya Lady Nabila dan dia sangat helpful. Jadi setiap kali ketika ada promosi buku ini aku akan nanya, Mbak Lady mau nggak jadi narasumber? Oh iya, dia sangat open karena mungkin salah satu misinya yang menunjukkan bahwa arisan itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat positif. Kalau nggak salah dia termasuk yang arisannya mendekati angka 30 dulu nih. Tetapi semuanya sekarang saya belum tahu nih, tapi semuanya dijalani dengan lancar. Kita langsung aja ya manggil ya bintang tamu kita pada pagi hari ini ada Lady Nabila. Mbak Lady, gabung dulu. Mana nih Mbak Lady ya? Jam. Tuh. Masih nangis Jam. Iya, benar. Mbak Lady, terima kasih udah datang. Bisa ketemu Mbak Oki. Bisa ke Mbak Vera dulu. Oh iya, Mbak Vera apa kabar? Iya. Serba matching begini, biasanya pakai dress code nggak? Ini terakhir ketemu di arisan yang kapan? Ini udah lumayan lama tapi ya kita ya. Baksos kayaknya baksos kita. Baksos. Sudah aku Mbak. Bisa kita berngobrol-ngobrol juga. Mbak mau ceritain dong betapa dulu katanya Mbak Lady ini salah satu yang paling hits dalam perarisan dunia perarisan sosialita gitu kayak bukan sekedar arisan aja tapi sudah ada dress code-nya, seragamnya, tematiknya gitu kayaknya gitu kan ya Mbak ya. Gimana sih ceritanya Mbak seseruannya? Panjang ya Nat ya kalau ceritanya ya. Dulu aku ikut arisan itu hampir 35 arisan dalam satu bulan. 35 arisan ya. Jadi karirnya adalah arisan gitu ya. Profesinya apa? Saya arisan. Tapi dari 35 kamu menjadi bandar berapa? Cukup banyak karena bandar tuh bebannya berat banget. Iya, waktu itu saya bandar 11 arisan. Tanggung jawabnya kan uangnya di situ berarti. Benar. Dan itu arisan apa aja? 35 macam-macam. Jadi arisan dari mulai arisan diamond, arisan tas, terus arisan properti juga ada, terus arisan kocok biasa, arisan piau. Siapa aja yang ikut arisan itu? Rata-rata semuanya ya memang sosialita ya. Alasannya apa Mbak ikut arisan itu apa? Karena senang apa? Ada gimana ya? Jadi dulu itu saya pekerja ya. Saya memang bisnis, tidak pernah ada waktu untuk senang-senang. Terus tiba-tiba mungkin ada saatnya sih pengen off dulu. Kebetulan karyawan saya juga ada yang bisa dipercaya. Jadi kemudian saya tuh ikut arisan. Awalnya hanya satu arisan, kemudian lama-lama kok enak juga ya berteman banyak gitu. Jadi bersosialisasi banyak teman tapi lama-lama cukup kerepotan juga saya karena kadang-kadang arisan di samping arisan juga ada acara-acara lain misalnya launching ini launching itu di dalam arisan tersebut. Jadi bentuk arisannya itu bisa dalam bentuk launching apa? Betul. Arisan ini sekarang ini gitu ya. Iya betul. Yang pengajian juga ada. Tadi katanya karena pertemanan ya. Sebetulnya justru mau ditanya dengan arisan sedemikian banyak dan waktunya nggak terlalu lama. Pertemanannya mendalam atau hanya superficial? Nah akhirnya jadi superficial ya. Jadi hanya kita setor muka gitu. Dulu itu saya sampai sehari itu bisa 7 acara loh Mbak. Saya sampai dengan dress code 7 jadi ganti-ganti baju dulu di mobil. Luar biasa. Ya mobilnya super besar ya. Betul. Jadi 7 arisan dalam satu hari dengan dress code yang berbeda-beda. Jadi harus ganti hairdo-nya juga berbeda. Jadi saya pernah sasakan juga di mobil, sanggulan. Jadi saya punya arisan, kebetulan saya juga agak sedikit unik waktu itu ya. Jadi saya misalnya anggota arisan saya harus misalnya pas hari Kartini kita harus pakai kebaya kancing loh. Rambutnya harus dicepol. Terus kemudian di arisan satunya dengan anggota yang berbeda. Kemudian saya bandarnya, jadi saya bilang kita harus kebayanya nasional loh, jadi sanggulnya berbeda lagi. Jadi itu PR ngerjain diri sendiri sebetulnya. Akhirnya saya berpikir, kenapa gue nyuruh dress code gue sendiri yang repot ya di mobil gitu. Nah saya kagum loh sama Mbak. Jadi kelihatannya gimana? Jadi kelihatannya awalnya saya happy begitu saya sampai rumah, saya hanya lihat foto-foto saya ya gitu ya. Dari kan setiap arisan pasti saya pakai fotografer yang berbeda. Fotografer profesional. Ya. Panggil fotografernya. Satu arisan beda lagi. Betul, satu arisan beda. Atau melibatkan fotografer dari majalah-majalah itu pasti. Jadi
yang meliput biasanya ya? kita juga ada yang mau liput, entah itu dari adalah beberapa media ya. Brand media. Betul. Terus kemudian saya sendiri malam itu happy begitu lihat, saya bisa ya dalam satu hari ini ada 7 acara dengan dress code yang berbeda, dengan anggota yang berbeda, dengan ini yang berbeda. Tapi lama-lama apa sih ya esensinya yang saya ambil dari sini hanya happy-happy aja. Itu berjalan beberapa tahun, Mbak. Sebentar, Mbak. Itu waktu arisan yang 35 dalam sebulan itu sehari 7 itu Mbak udah menikah, udah punya anak? Udah. Anak-anak usia berapa waktu itu? Anak-anak usia yang paling kecil 1 tahun. Hah? Wow. Gimana? Oke, semakin banyak. Itu gimana? Nah, ini si anak baby si setahun ini ikut arisan kah atau gimana? Iya, itu kadang-kadang saya bawa-bawa. Saya bawa-bawa sama susnya. Kadang 3 yang kakak-kakaknya juga ikut gitu. Jadi ada gimana ya? Mungkin saya waktu pakai konde juga, Mbak? Di dress code juga. Gimana dong? Mungkin saat itu saya tuh merasa happy loh punya teman banyak gitu ya. Terus malam tuh saya bisa cerita, "Pas saya kesini." Tapi sejauh ini suami mengizinkan? Yang zaman dulu yang seperti itu? Yang zaman dulu banyak protes. Protes. Apa yang diprotesin sama suami? Ya pasti yang ditanyakan apa yang mamah cari. Iya. Gitu. Apa yang mamah dapatkan dari ini? Aku bilang happy aja Pak gitu. Jadi yang simple aja. Suamiku bilang, nanti kita hidup kan nggak selamanya di dunia. Kalau kita mati apa yang dibawa gitu. Teman-teman bisa ikut nggak? Jangankan temen, saya, suamimu juga nggak bisa ikut. Darah dagingmu sendiri pun nggak pernah nggak bisa ikut. Pada titik apa itu suami bilang gitu? Emang selalu. Emang pas kuping kanan, keluar kuping kiri ya? Cuma sayanya dablek, jadi kiri kanan kiri. Enak loh suaminya loh. Sampai akhirnya pada saat ini kan akhirnya sudah selesai dong, masa-masa itu sudah berlalu ya. Nah itu pada masa-masa berlalu itu titik poinnya apa, Mbak? Titik poinnya ya karena itu mungkin kalau kita disadarkan oleh orang terdekat kita tiap hari, lama-lama bosen ya. Lama-lama bosen, akhirnya saya berpikir, jadi saya agak memberontak juga. Makin lo ngingetin, makin gue jadi gitu. Makin lo larang, makin gue jadi gitu ya waktu itu. Istri-istri rebellious ya. Nanti kita akan tanya sama Mbak Lady kapan momen itu akhirnya udah deh cukup deh dengan arisan 35 sebulan 7 kali sehari itu kapan momennya, apa yang membuat dia punya pencerahan itu setelah yang satunya dalam curahan hati perempuan. Luar biasa banget. Aduh ini seru banget loh, saya tuh rasanya hari ini happy, ikut ke happy, ketularan happy-nya Lady. Saya berharap nanti sahabat perempuan juga ikutan ngerasa serunya kita ya pagi hari ini. Mbak tadi kan dibilang ya, sehari aja 7 arisan, ganti-ganti model lagi, sanggulnya yang cepol, yang kondean aja beda gitu, kebaya beda. Itu 35 arisan sebulan, harinya cuma 30 gitu ya. Sampai suami protes gitu ya. Dan marah lihat foto dengan gaya apa tadi, cicak, gaya apa gitu segala macam ya. Terus tadi dibilang bahwa makin dibilangin makin jadi. Saya kalau dilarang makin ini. Status suami saya, ini kenapa kok ada foto kamu di majalah ini gayanya begini, pakai baju begini, apalah gitu. Dia kan ini ya, kita muslim, maksudnya ini kenapa auratnya terlalu. Aku makin jadi, besok aku cari baju yang lebih seksi lagi. Itu momen-momen rebellious seorang lady gitu loh ya. Setelah kerja sekian tahun tiba-tiba lepas dar. Nah sekarang dengan hadir seperti ini bukan karena mau dicurahan hati perempuan kan, emang ini saya juga dikabarin baru kemarin. Bukan karena Ustazah Oki kemudian karena mau dress code sama kan gitu ya. Kenapa Mbak? Momen apa yang akhirnya entah kenapa ya. Jadi saya dari zaman jahiliyah hijrah gitu. Saya memang saya udah lelah yang kemarin-kemarin itu udah ikut gitu. Jadi saya tuh begini, begitu dikasih tahu suami, saya hanya dalam hati saya gini, nanti saya lawan, tenang, papa larang, saya akan tambahin, begitu terus. Tapi mungkin suami saya tiap hari berdoa, tahajud, dan dia minta selalu hidayah untuk saya, hidayah gitu ya. Sampai saya kalau diajak umroh aja saya nggak mau, giliran suami ada tugas ke Amerika, ke Kanada, ke Europe, saya langsung paling gesit langsung ikut. Jadi umrohnya di Amerika. Saya bilang, Pak kalau Ka'bahnya bisa pindah, saya sampai kayak gitu ya, Tapi gimana momennya akhirnya balik lagi tuh gimana? Entah kenapa saya merasa lelah sendiri. Jadi saya sendiri yang capek. Suami saya bilang nanti mama ada saatnya akan capek gitu. Memang akhirnya saya sadari. Itu bukan Anda kan sesungguhnya. Anda itu seperti itu. Kalau itu seperti itu. Itu model-model rebellious. Dulu saya tidak seperti itu. Dulu saya sekolah,
kerja, sekolah, kerja, seperti itu ya. Terus ada begitu saya kenal dengan lingkungan sosialita 5 tahun ini ya saya seperti itu. Akhirnya udah dengan lelah dengan segala yang berlebihan itu, ini dengan ada di depan meja ini apa nih penghargaan yang diterima sama Mbak Lady berkaitan dengan arisan. Ternyata arisan yang dijalin sama Mbak Lady ini bisa memberikan manfaat sampai mendapat penghargaan. Coba diceritakan dulu apa itu. Jadi gini, dulu saya arisan dari hotel ke hotel, dari kafe ke kafe dengan segala dress code. Saya bilang, kenapa kok kita dikatakan sebagai sosialita, tapi kita tidak mempunyai tidak ada kegiatan kita yang berkaitan dengan sosial. 1 bulan ini 1 hari aja coba kita pergi ke panti asuhan atau apa gitu. Saya terbersit dalam hati saya. Sebenarnya saya nggak perlu ini ya. Saya nggak mau penghargaan ini, saya memang bukan saya melakukan itu bukan untuk penghargaan, tapi memang dari sanubari sendiri, muncul dari hati sendiri. Kasihan banget teman-teman ini ya, membayar arisan dan bayar arisannya juga ratusan juta, Mbak. Jangan sedih, itu memang seperti itu. Dan bayar makan di hotel berapa juta gitu. Kenapa kok kita nggak sisihkan hanya 250.000 aja sebulan? Hal yang kecil untuk sosial. Akhirnya memberikan ke panti asuhan. Dan ke mereka yang membutuhkan. Betul. Baik, nanti kita akan tanya lagi ke Mbak Lady, bagaimana sih bentuk arisan sosial yang dijalankannya setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Aduh, seru banget. Udah nggak kerasa ya tiba-tiba udah segmen terakhir. Oke, sebelum kita berpisah, Mbak Lady, jadi yang namanya arisan sosial itu apa? Jadi aku membuat arisan ini adalah merekrut teman-teman semua yang memang doyan arisan tiap bulannya dan anggota aku bilang, yuk kita sekarang arisan tapi bentuknya beda loh. Kita masuk ke panti asuhan dan kita kocok di panti asuhan. Arisannya 2 juta. 2,5 juta, yang 2 juta uang kita, yang 500 kita sumbangkan secara tunai ke panti asuhan. Kenapa harus tunai? Karena repot juga kalau kita harus beli barang, tulis atau apa ya. Dan mereka membutuhkan tunai juga. Setuju nggak Mbak yang biasa hedon-hedon kemudian turun ke panti asuhan gimana? Pro dan kontra di grup berantem lah apa. Kenapa mesti panti asuhan? Kita bisa kok nyumbang lewat supir kayak suruh nyumbangin apa, nggak usah kita ke sana. Aku bilang kita mengelus anak yatim itu barokah. Kita bertemu dengan mereka itu barokah. Kok kita tiap hari ketemu dengan wartawan, dengan ini dan itu kita happy. Tapi coba deh sesuatu beda kalau kita ketemu dengan anak-anak yatim dan duafa. Setelah dijalanin ternyata teman-teman merasa ya loh berkah loh. Dan dari situ jangan-jangan yang niru malah setelah itu ya. Baik, terima kasih sekali Mbak Lady, Mbak Oki. Ini satu hal bahwa arisan nggak selalu menjadi negatif ya gitu. Ya, tayangan ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita bersama untuk mengembalikan makna sosialita yang sebenarnya, yang Allah berikan, karuniakan harta yang banyak, Allah karuniakan status sosial yang baik, yang dimanfaatkan harta itu untuk kebaikan pula, menjadi sebaik-baik yang bermanfaat insya Allah. Mbak Vera silakan ditutup. Pastikan arisan nggak memaksakan diri, arisan untuk ajang sosial loh, itu sehat, bikin kita secara personal jadi wanita dan perempuan yang sehat. Tapi tadi selama memaksakan diri, pastikan alasan-alasan dibalik itu apa sih, benahi dulu baru ikut arisan. Terima kasih Mbak Vera. Nadia terima kasih, bukunya nanti kita bagi. Mbak Lady ya sudah membuka pelajaran tentang arisan. Ibu-ibu semua terima kasih, Mbak Oki juga terima kasih. Ya, sahabat perempuan, kita akan ketemu lagi di Curahan Hati Perempuan minggu depan hari Senin sampai hari Kamis setengah 8 sampai setengah 9 ya. Kita akan ketemu lagi dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan perempuan soalnya. Abis itu banyak pengen ngobrol gitu kan. Masih dibahas, ini belum foto-foto yang ada di sini belum dilihat nih. Kita akan ketemu ya. Kita foto itu yuk. Sukses selalu Mbak dengan bukunya berikutnya lagi. Kita foto yuk. Tapi banyak orang-orang salah juga sih. Ayo kita mau foto. Gimana gayanya?